Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan saat ini dalam acara kajian Ahad jihad, kita namakan sebagai jihad kajian Ahad di Masjid Kurnia Ilahi ini. Alhamdulillah minggu pertama ini insyaallah yang akan mengisi kajian Ahad ini itu Ustadz Amaswara, dan nanti Ahad kedua itu Ustadz Asep Saifuddin, Ahad minggu ketiga itu Ustadz Ustadz Yoyo Oluyo, Ahad keempat insyaallah Ustadz Tohir, dan Ahad kelima Ustadz Hilmi atau Ustadz Heri nanti. Baiklah, alhamdulillah Ustadz Amas sudah ada di depan kita semua. Untuk itu kepada Ustadz, kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'il huda wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatu iman, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada pagi ini, alhamdulillah kita kembali merasakan waktu subuh bukan jam 4. Jadi, sudah kembali menuju jam 5, dan ini Allah yang mengatur, kita tinggal mengikutinya saja. Dan ini Bapak Ibu menjadi pertanda sebentar lagi Ramadan. Jadi ciri Ramadan itu bukan iklan marjan ternyata Pak, tapi berubahnya waktu, kalau kita perhatikan adalah waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dua bulan tersisa ini mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin baik, pemahamannya juga semakin baik, dan pastinya pengamalannya juga semakin baik. Pada pagi ini Bapak Ibu kita akan tadarus. Seperti yang sering saya sampaikan, tadarus itu bukan sekedar baca,
bukan sekedar paham tapi hafal dan mengamalkan. Kita pagi ini tadarus surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 40 sampai 43. Ar-Rum ini satu dari dua ayat atau nama surat yang menunjukkan satu negara hebat, tapi kemudian nanti hancur. Yang pertama Sabak, negeri Sabak, dan yang kedua adalah Arum. Dua negeri ini, Bapak Ibu, tadinya adalah Digjaya. Sabak di zaman Nabi Sulaiman, Rum itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Keduanya ini punya kesamaan, diantaranya adalah pernah sama menguasai, berkuasa, tapi kemudian hancur gara-gara ini. Jadi nanti petunjuknya Pak, sebesar apapun negaranya, sekuat apapun negaranya, semakmur apapun negaranya seperti Sabak, maka jika penyebab kehancurannya ada di semua negara manapun, maka akan sama hancur seperti Sabak, akan sama hancur seperti Romawi. Jadi Ibu, selama masih ada penyebabnya, selama itu pula kehancuran pasti ada. Sebuah negara, sebuah keluarga, sebuah tatanan kehidupan pasti rusak. Surat Ar-Rum ayat 40 sampai 43. Baik Bapak Ibu, kita baca dulu semua. Kita baca, pahami dulu, karena nanti akan berkesimpulan pada titik yang sama tentang apa yang tadi saya sampaikan di awal. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Summa, kemudian razaqakum, memberikan rizki kepada kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Summa, kemudian yuhyikum, Allah akan menghidupkan kalian. Hal apakah min syurakaikum, dari yang kalian persekutukan selain daripada Allah, mayyaf'alu dzalika, ada yang bisa melakukan itu, min syai'in, dari sesuatu pun. Kalau tidak bisa dari empat, menghidupkan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, bisa tidak yang kalian sekutukan satu saja, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, atau menghidupkan, atau menciptakan. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, Allah yang maha tinggi, amma yusyrikun, daripada yang mereka sekutukan. Saya kira ayatnya jelas Pak ya. Ayat 41, Zoharul fasadu, zoharo telah idhar, nampak jelas. Al fasadu, kerusakan, fil barri, di muka bumi, di daratan, wal bahri, di lautan, bima, karena sebab, karena apa-apa, kasabat, kasab. Kita sering nyebut kasab, pakasaban, berarti pekerjaan. Pekerjaan itu jika kasab kita, itu pasti profesi Pak. Artinya saya mau potong dulu di sini, bahwa penyebab kerusakan dunia ini profesi masing-masingnya. Saya sebagai saya ya, punya profesi, saya yang merusak dunia ini dengan profesi saya. Bapak dengan profesi Bapak, Bapaklah yang merusak dunia ini dengan profesi Bapak. Begitulah bahasa terjemah bebasnya Pak. Bima kasabat aidinas, tangan-tangan manusia. Sudah nampak Pak, nampak itu katingali langsung, terlihat jelas. Bukan di berita lagi, bukan di televisi, bukan di HP lagi, tapi di depan mata. Hujan, angin, tercabut pohon, bukan lagi berita, tapi di depan mata. Longsor bukan lagi berita, tapi nyata di depan kita.
Tsunami bukan lagi yang jauh di luar negeri, di negeri kita, bahkan di daerah kita. Jelas. Kenapa begitu? Liyudhiqahum, supaya mereka merasakan. Bima amilu, karena sebab-sebab yang mereka lakukan. Supaya mereka sadar, ini perbuatan saya jadi begini. Nanti Pak ada hadis khususnya terkait dengan ini. La'allahum yarji'un, kalau mereka sudah merasakan tidak kuasa, yang tadinya mereka merasa jumawa, sombong dengan punya hartanya, tiba-tiba hujan angin, mobilnya yang disimpan di bawah pohon tertimpa pohon. Padahal sudah 1 tahun itu mobil disimpan di bawah pohon. Apa ada berterima kasih sama pohon? Tiba-tiba saat ada angin tertimpa pohon itu, nyalahin pohon. Hanjakal cenah neundeun mobil handapeun tangkal. Dasar Pak manusia itu teh. Ya, dasar. Padahal itu terus tiap hari teh dasieun kapanasan, simpen bawah pohon, simpen bawah pohon, Pak. Tiba-tiba 1 hari ada kejadian tertimpa lah, marah Pak, marah sama pohon, marah sama angin. Sidik kita teh bisa sehat teh karena ada angin bertiup ke kiri ke kanan Pak. Coba Pak kalau misalnya oksigen kita disimpan jangan langsung tadi dia Pak, kudu kieu Pak berapa? Luar biasa. Ya ini Pak. Kemudian di ayat 32 Allah sampaikan setelah 42, setelah jelas nampak kerusakannya, sudah jelas terlihat kehancurannya, Allah kemudian perintahkan di ayat 42-nya, kul, katakanlah siru, silahkan jalan-jalan. Siru ini Pak yang sekarang jadi sayaroh. Sayaroh itu mobil, kendaraan. Siru, berjalanlah. Fil ardi, di muka bumi. Fanzuru, kemudian perhatikan, kaifa kana akibatul ladzina min qablu, bagaimana keadaan orang-orang sebelum kalian, sebelumnya. Kana aksaruhum musyrikin, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang syirik. Jadi Bapak Ibu, sampai ayat ini sudah ketahuan kenapa nampak jelas kerusakan. Karena manusia. Kan manusia mah aneh Pak. Satu-satunya makhluk yang paling aneh itu manusia. Sayangnya manusia itu kita, tahu Pak. Nih Pak anehnya Pak. Pohon ditebang, dibikin kertas, terus di atas kertas kita nulis selamatkan pohon. Sidik tina pohon itu teh. Wihandi Pak. Satu-satunya manusia yang aneh. Ya saya dengan Bapak Ibu manusia. Pohon tadi tebang, habis ditebang dibikin kertas. Setelah dibikin kertas, nulis di atas kertas, selamatkanlah pohon. Eta ari nu nulis saha? Manusia apa teh? Terus nulisnya di atas apa? Di atas kertas. Kertas dari mana? Pan dari pohon, Pak. Jadi itu teh manusia. Siapa? Kita, Pak, aneh gitu teh. Luar biasa. Nah ini Pak, bahwa ternyata Allah sampaikan manusialah yang merusak itu. Kemudian Allah menyuruh kita jalan-jalan untuk melihat itu. Jadi Pak begini Pak, ini teh bagus Pak. Kalau ada angin, hujan, terus banjir, pohon tumbang, maka Bapak Ibu harus tergerak dengan ayat ini. Apa Pak tergeraknya? Kul siru, ayo jalan-jalan. Di mana atuh pohon yang tumbang teh? Di mana tempat yang banjir? Datang ke sana. Semeru, datang ke Semeru. Banten, datang ke Banten gitu. Terus apa? Pangzuru, perhatikan. Kaifa kana akibatul ladzina min qablu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Begitu, Pak. Jadi kenapa sampai ada banjir? Kenapa sampai ada longsor?
Kenapa sampai kita melihat kondisi seperti ini gitu, Pak? Maka kata Allah, lihat Pak, ini kata Allah panduan namanya. Kana aksaruhum musyrikin, karena kebanyakan mereka adalah syirik, musyrik. Ya, karena kebanyakan mereka syirik. Nah, Bapak Ibu, Allah sampaikan kana aksaruhum, kebanyakan mereka. Berarti ada sedikitnya mereka gitu, Pak. Jadi kalau ada penyebutan aksaruhum, kebanyakan mereka, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti ada sebagian kecil yang tidak syirik. Mudah-mudahan itu kita gitu. Tapi lihat Pak, kata Allah, kebanyakan rusaknya alam dunia. Yang kita lihat, kita penasaran, ada longsor, kita ke sana lihat, ada pohon tumbang, langsung ke terminal. Kan kemarin jadi depan awani panjang itu banyak yang tumbang. Langsung ke sana, ngapain? Mau lihat Pak, pohon segede itu oleh Allah hanya beberapa detik keangkat, kecabut dengan akarnya. Terus apa kita kalau kita mau merenung Pak dengan ayat ini, kana aksaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah syirik. Kan Pak, umat Islam di Banjar teh banyak, masa syirik? Nah eta Pak, karena syirik itu justru adanya di orang Islam Pak. Dan nanti kita akan bahas. Terus nanti solusinya kata Allah di ayat 43, fa'akim wajhaka lidinil qayyim. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Bukan hanya sekedar nama, tapi qayyim Pak. Qayyim itu dari koma, aqama yukimu, yaitu benar-benar mendirikan. Mendirikan itu Pak nggak boleh salah Pak. Ini nanti Bapak Ibu silahkan tanya sama tukang bangunan Pak. Kalau salah sedikit sasenti kurang Pak, itu bobrok rumah Pak. Misalnya pasekna gitu, terus pasekona, pokoknya berkaitan dengan apapun Pak yang membangun pondasinya, itu kurang sedikit, itu pasti hancur rumah Pak. Makanya kalau pondasi umat Islam apa? Sholat misalnya Pak. Maka nanti bahasan kita cuma sholat misalnya. Karena ternyata banyak orang syirik itu keurusan sholat Pak. Bukan tidak sholat, syirik teh. Justru sholat syirik gitu Pak. Lah, nah bisa sholat syirik. Nah ini kenapa? Misalnya tadi kita jalan-jalan ke terminal. Di situ kan banyak orang Islam, iya. Muslim, iya. Banjar, muslimnya banyak, iya. Atau kenapa musyrik? Ya itu karena musyrik itu ada di kita gitu Pak. Kenapa Nabi berulang kali, Allah berkali-kali, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali muslim. Tuh. Maka kata Allah, luruskan ke agama yang lurus. Hadapkan kembali wajah kita ke agama yang lurus. Min qabli ayatiya yaumun la maraddalahu minallah. Sebelum datang satu hari yang tidak akan pernah kembali lagi Pak. Yang kita tidak bisa menolak apapun dari Allah Pak. Sekarang kita bisa menolak. Bisa saling membantu, nanti di akhirat tidak bisa. Yauma idzi yasaddaun, pada hari itu mereka terpisah-pisah. Yasaddaun. Baik Bapak Ibu. Kita kembali. Jadi di tema saya itu syirik penyebab bencana, kerusakan. Bapak Ibu, dari 4 ayat ini, 40, 41, 42, 43, Allah sebutkan penyebab, Allah sebutkan solusi. Penyebabnya apa, solusinya apa? Maka saya dengan Bapak Ibu tinggal mengikuti Allah, menjiplak Rasulullah, sudah beres Pak sebenarnya. Gak usah kemana-mana. Mari kita lihat sekarang Pak. Syirik itu Allah sampaikan ada di 4 poin penting Pak. Jadi kenapa orang jadi syirik? Dalam hal apa saja syiriknya? 1 Pak. Alladzi khalaqakum. Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi Pak,
Allah nanya kepada kita di ayat 40. Apa bisa yang kalian itu sekutukan dari Allah? Orang lain, apa itu jabatan atau harta kalian atau apapun bisa menciptakan kalian? Jawabannya pasti tidak. Tapi apakah ada Pak orang yang kemudian merasa bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan? Ada Pak. Jadi saya contohkan. Allah yang telah menciptakan kalian. Saya dengan Bapak Ibu diuji bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Saya dengan Bapak Ibu tidak yakin syirik itu Pak. Allah menciptakan. Maka tugas kita bersyukur. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Misalnya kita ke tubuh dulu Pak. Allah yang menciptakan tubuh kita. Kenapa kita saling hina? Kenapa kita tidak merasa puas dengan wajah kita? Padahal siapa yang menciptakan? Allah. Pak, mungkin kita tidak syirik menyembah ke patung Pak. Kan dulu kalau kita belajar SD Pak saya, itu yang namanya syirik teh nyembah patung itu. Padahal Pak di sini konteksnya bukan tentang menyembah patung kata Allah. Allah yang menciptakan. Hati-hati dalam urusan ini bakal ada atau banyak orang yang tidak yakin Allah yang menciptakan. Maka kalau orang tidak yakin Allah yang menciptakan, Pak ini masuk kategori syirik gitu. Terus nanti tubuhnya dihina, menghina orang lain. Jangkung disebut taraje, pendek disebut beke. Ya Allah. Terus coba tanya sama yang jangkung, mau setinggi itu? Kan Allah yang menciptakan Pak. Ini orang pendek apa mau sependek itu? Kan Allah yang menciptakan. Bersyukur atas tingginya, bersyukur atas pendeknya. Nu pendek muka kunci nyimpen kunci dina handapeun. Eta Pak, welcome. Kekeset. Jadi pan nu jangkung mah hese Pak dongkok teh. Itu mah udah bagian yang beke gitu. Nah, kalau kuncinya takut diambil orang, simpennya di luhur, bagian nu jangkung. Pan rariweuh urang. Olahraga gerang ngarah jangkung, Pak. Allah nu nyiptakeun. Suruh olahraga ngarah jangkung ikhtiar, Pak. Ngan tetep we ku Allah. Da Allah yang menciptakan, bahkan Allah menyebutkan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kalian, ini kita. Tiba-tiba ada orang disuntik bibirnya, ngarah jebleh, cek urang mah jebleh teh halus Pak. Bahasa abi mah jebleh Pak, tapi bahasa mereka makan bukan, itu teh jadi seksi. Di pilar cenah Pak, apa itu teh Dok? Ada namanya teh. Depan saya mah lihatnya teh geuleuh gitu. Terus yang begitu teh bukan perempuan lagi Pak, lalaki. Bentar cenah saya teh baru di ini hese ngobrol. Aduh, ieu tadi. Disuntik gitu. Pangambung kurang mancung dimancungan. Insyaallah. Allah yang menciptakan. Lihat orang lain bulunya sedikit. Nah, cenah kamu mah ieu eueuh buluan. Kamu cenah siga monyet loba buluan. Itu teh Allah, Pak. Ingin ada jenggotnya, protes sama Allah. Ya Allah, orang lain mah laki-laki teh jadi laki-laki, ada jenggotnya, ada jambangnya. Ari saya cenah maniki siga awewe, protes. Padahal Allahul ladzi khalaqakum, nah gitu, Pak. Allah yang menciptakan kalian, dibuka saja peluang Pak, tidak yakin Allah yang menciptakan, syirik sudah. Dunia ini Allah yang ciptakan. Keberhasilan kita juga Allah yang mudahkan. Jadi ujungnya kalau kita tidak yakin Allah yang menciptakan, syirik, sombong. Kesananya teh ingin dilihat, pan ria teh apa di situ? Nah ini Allah yang menciptakan. Biasanya yang banyak syirik yang ini mah ibu-ibu. Tenang Bu, tapi dipimpin ku bapak itu gitu. Ibu-ibu paling banyak, cuman karena dipimpin oleh bapak itu. Kan harusnya mah yang memimpin bapak,
ibu jadi terhindar dari syirik gitu. Gimana contohnya? Mama gak usah disuntik-suntik bibir teh. Da bapak mah mencintai mama teh bukan karena bibir yang jeble, bukan. Tapi karena taatnya kan gitu. Itu ya. Jadi Allah berikan penjelasan itu. Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian. Maka kalau Allah yang menciptakan kalian, Pak, petunjuk apa yang ada di tubuh kita oleh Allah gitu, ikuti. Ibu punya rambut, saya punya rambut. Kenapa ibu harus ditutup? Tak cek Allah gitu tuh. Karena kita diciptakan oleh Allah. Ini teh baju, ini teh ibu, tah aturan pakai bajunya ini gitu. Nah ini aturannya begini karena kita diciptakan Allah. Maka kalau tidak mau melakukan apapun yang diperintahkan Allah, tidak yakin Allah yang menciptakan. Hareudang cenah Ustaz dititiung teh. Nikot kudu di kaos kaki sagala tuh. Da teu aya cenah nu bogoheun ku rorombeheun. Mungkin tidak ada yang suka dengan perpecahan suku, Pak. Tapi kan punten, ini kisah besar Pak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafalannya terganggu gara-gara tidak sengaja melihat betis. Kalau betis terlihat, mumuncangan terlihat. Kalau mumuncangan terlihat, kaki bagian bawah berarti terlihat. Nah ini nih untuk para pecinta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja teka aja melihat perempuan. Dan berarti pas si perempuan ini tidak pakai kaos kaki gitu tuh. Dan jadi penyebab Imam Syafi'i hafalannya terganggu. Ini yang dibukanya bukan lagi kaos kaki, Pak. Bagian atas. Rambut. Waduh. Jika Bapak pernah menghafalkan Quran, tiba-tiba pas menghafal susah hafal, pasti salah satu penyebabnya matanya tidak terjaga gitu aja, Pak. Dan tidak sengaja cenah Ustaz jol ngalangkung aya motor tidak pakai tiung. Manya terdekat tingali, bukannya bisi tabrakan, Pak. Jadi wah ditingali. Dan itu bukan sekali kan Pak. Sehari teh berkali-kali begitu. Nah ini kalau yakin Allah yang menciptakan, taat atuh sama Allah. Maka Allah mengatakan ini biar manusia itu mengikuti aturan Allah. Tapi lagi-lagi aturan itu dilanggar, lagi-lagi aturan itu tidak ditaati, rusak gitu Pak. Yang kedua Pak, setelah Allah menciptakan, sumber pertama orang syirik itu karena Allah berkaitan dengan bab Allah menciptakan, tidak yakin. Yang kedua Pak, tentang rizki, bab rizki. Nah ini mohon maaf Pak, ini akan lebih lama bahasannya. Penyebab orang jadi syirik, akhirnya Allah tidak suka, kemudian terjadilah kerusakan di muka bumi ini karena tangan manusia. Jadi kayak tadi Pak, manusia tidak yakin dengan Allah yang menciptakan ini penyebab rusaknya dunia. Yang kedua, summa rozaqakum. Kalau di tafsir Al-Amin, terjemah Al-Amin bahasa Sunda, summa itu terjemahnya tului gitu. Rozaqakum, Allah memberikan rizki kepada kalian. Lihat Pak, ini rumus Bu. Kalau Allah menciptakan, Allah berjanji pasti memberikan rizki. Allah telah menciptakan kalian. Kita sudah tercipta Pak. Summa kemudian rozaqakum. Pasti nanti Allah akan memberikan rizki. Di nomor 2 inilah Bapak Ibu banyak orang yang syirik kepada Allah. Sehingga kerusakanlah yang terlihat nampak jelas. Karena tadi dari 4 ayat penyebab kerusakan itu tangan manusia. Dan tangan manusia yang dimaksud adalah syirik. Dan ternyata potensi untuk syirik yang pertama karena penciptaan Allah. Orang tidak yakin Allah yang menciptakan. Yang kedua adalah bab rizki. Mari kita cek Pak. Ini kita mulainya dari surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabin mubin. Tidaklah satupun binatang melata di muka bumi kecuali dijamin rizkinya oleh Allah.
apalagi bapak ibu, saya bukan binatang melata, binatang cerdas. Kita ini hayawanun natik, orang yang disamakan dengan hewan tapi natik, berpikir, berbicara. Kemudian apa? Rizki itu tahu di mana tempat kita, Pak. Nih. Nah, yang Bapak makan itu. Menipas, Pak. Ini, yang Pak Hilmi makan, Bu. Ini nih yang Bapak makan. Pan gak usah Bapak yang datang nyari-nyari, Pak. Ini pun tanpa memahami ayat itu teh gampang itu. Kata Allah, setiap kita dijamin rizkinya, dan rizki itu tahu ada di mana tempat kita. Iya, Pak. Jadi pagi ini rizki Bapak itu nggak usah nyari, datang sendiri. Ih, luar biasa. Enteng itu, Pak. Sok nanti Pak, ini mah contoh, Pak, contoh. Kalau nih awani, kalau contoh kecil, kalau tiba-tiba di sini ada kopi, pan saya pasti nanya, Pak, artinya kopi di mana? Di warung Pak Ustad, keheula kopi nah maksudnya. Ya kopi na di Papua, tinggali Pak, jauh-jauh di Papua. Saya tidak usah ke Papua, Pak. Sumping ke sini kopi na tuh. Namanya juga rizki. Yang sedang musim sekarang mah Turki. Hari orang-orang pulang dari Turki, Pak Ustad, hatur lumayan gitu. Kopi Turki gitu. Atau teka Turki kayak kopi na. Kopi Turki luar biasa. Kan tidak usah ke Turki, kopi langsung jadi luar biasa. Kalau berangkat sendiri 7 hari 13,5 juta. Saya minum kopi nggak usah pakai 13 juta gratis gitu atulah. Itu rizki, Pak. Nah ini yang pertama nih. Maka ini Pak akan rentan syirik. Apa rentan syirik? Hari isuk dahar budak kumaha tah, Pak. Versi para ahli tafsir begini, kalau kita tidak yakin besok kita bisa makan, keluarga bisa makan, Pak, menghina Allah, Pak. Allah itu tahu, Pak, kita di mana. Ismail itu di tengah padang pasir, Pak, air tidak ada. Ih, luar biasa. Kalau Bapak Ibu bayangkan nyari air harus nimba dari sumur, harus ngagali sumur heula, Pak. Atau kapan dapat airnya? Siti Hajar anaknya sudah kehausan. Tapi karena memang rizkinya saat itu harus mendapatkan air, Pak. Ternyata dihadirkan air di situ, malah airnya pun zam-zam. Luar biasa. Nah ini rizki. Kita buktikan, Pak, bahwa rizki ini jadi kesyirikan. Peluangnya syirik besar. Surat Toha 132, Pak. Wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu sholat. Wastobir alaiha, dan bersabarlah melaksanakan sholat. Lanas aluka rizkuka, ayat 132 tilu 2 nyagarandeng wae atuh. Surat Toha 132. Perintahkanlah 132. Perintahkanlah keluargamu sholat, bersabarlah atas sholat itu. Lihat, Pak. Lanas aluka rizkuka, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzukuka, kan kami yang memberikan rizki kepadamu. Ini Pak, gini maksudnya, Pak. Wal akibatul taqwa, dan akibat ini hanya bisa dirasakan oleh orang bertakwa. Jadi Pak begini, orang yang bertakwalah yang hanya tahu bahwa sholat lebih penting daripada nyari rizki atau gitu. Dan pemahaman di sini, Pak, bahwa ternyata akan banyak orang yang tidak sholat judulnya nyari rizki. Terus lihat, mohon maaf, Pak, yang celaka itu bukan yang tidak sholat. Yang tidak sholat mah ke neraka, bukan celaka lagi, Pak. Yang celaka itu yang sholat. Fawailul lil alladzina hum an sholatihim. Tah lalai, Pak, lalai itu bab waktu. Kenapa ini nomor 1 bab waktu lalai? Pasti karena sedang mencari. Macam ibu-ibu mah tidak sedang mencari rizki.
Bapak-bapak nyari rizki, ibu-ibu sedang apa? Ada sebagian yang nyari rizki, ada ibu-ibu yang justru lebih rendah daripada mencari rizki. Contoh, kagok film teh, film sasapu teh gitu Pak. Kan ini luar biasa Pak. Kaitan tentang bagaimana Allah sampaikan, hei kalian, jangan sampai sholat kalian jadi telat gara-gara rizki. Kata Allah, kami tidak butuh rizki kalian. Pan kita masuk ke gini ngomongnya, kan nanti kalau aku sudah banyak rizki, ke masjid juga gampang, ngasih ke orang juga gampang. Kata Allah, kami tidak butuh itu gitu. Betul. Sholat. Karena kalau sholatnya sudah baik, infaknya dia harusnya baik. Zakatnya juga harusnya baik. Ini malah dibalik. Infak dulu, nyari harta dulu, sholat baik. Sidi ketinggalan. Gitu. Ya Pak. Dan ini bukan 1-2 Pak. Saya termasuk Bapak Ibu, kita ini termasuk yang memberikan undangan atau gitu Pak kepada Allah untuk rusaknya alam ini. Kenapa nggak sholat nanti? Makanya setan tidak akan melarang kita sholat, tapi berbisiknya apa Pak? Nanti bangun jam 3 kewe heula, baru jam 4 sekarang mah subuhnya juga 4:30 kewe deh. Iya Pak, setan tidak melarang kita, tapi membuat kita jadi nanti. Uang ada, ayo Pak sodakohkan. Besok kalau sudah banyak sidik geus loba manyaah ari. Nanti zakat kalau sudah banyak, kalau udah banyak manyaah. Ya. Akhirnya zakat tidak gitu. Nah ini Pak. Ini bab rizki. Di surat Al-Isra Pak ayat 31. Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anak-anak kalian gara-gara takut miskin, takut tidak memberi makan. Ini sejak dulu Pak. Terus Allah ngasih alasan kenapa kalian tidak usah takut. Nahnu narzukuhum, karena kami yang memberi rizki mereka, wa iyyakum, dan rizki kalian. Gitu Pak. Mohon maaf Pak. Al-Isra ayat 31. Jadi Pak di Al-Isra 31 mah dibalik Pak tahqiq. Saya dengan Bapak Ibu taunya secara logika anak kita dapat rizki melalui kita. Di surat Al-Isra Pak ayat 31 dibalik Allah teh. Jangan membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa makan, takut miskin. Karena kami yang memberikan rizki kepada mereka anak-anak kalian, dan kami yang memberikan rizki kepada kalian. Dibalik Pak, kabudak heula teras ka urang. Artos Bu. Naon data acan dijelaskeun teh. Jawab artos ya. Acan dijelaskan lagi Bu. Baru dibacakan terjemahnya itu. Luar biasa. Ibu masuk ke karunya ke Ustad. Ustad mah melong Pak tadi ke nu ieu ngahuam. Siap ya Bu ya. Kita lanjut Pak. Pada Ustad tunduh banyak. Jadi makan sambil makan. Pak, kata Allah, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak bisa ngasih makan, karena kami yang memberi rizki kepada mereka anak-anak kalian dan kepada kalian. Pan harus nama Pak dibalik. Kami kata Allah yang memberi rizki kepada kalian dan anak-anak kalian. Kenapa jadi dibalik Pak Allah? Karena setiap anak lahir membawa rizkinya masing-masing. Kita mikirnya kumaha susu nak gitu tuh Pak. Kumaha baju nak gitu. Masya Allah. Sidik Pak eta teh nu lulumpatan teh Siti Hajar Pak, lihat. Yang lari ke Sofa ke Marwah Siti Hajar, ibunya Ismail. Yang nyari rizki teh mamahna, tapi air keluar dari kaki Ismail Pak, dari bawah kaki Ismail. Kalau tahu dari awal, mending sedikit ulah gawe Pak. Capek-capek lulumpatan. Ini menunjukkan Pak kisah ini Bapak bukan berarti Allah sampaikan anak bawa rizki Bapak jadi tidak usaha gitu.
Minimal usahanya itu berdoa, Pak. Minimal jalan, minimal kumaha sumping ka budak, meureun aya di budak rizkina kitu tuh, Pak. Paham nggak, Pak? Asli ieu mah. Ya kan tinggal Pak. Ini kaitannya kenapa orang tua dengan anak. Bari lihat, Pak, anaknya belum bisa apa-apa loh, Pak. Ini bayi, Pak, anaknya. Bayi. Tapi karena dia lapar, kemudian kakinya gitulah, Pak ya. Anak nangis gitu. Terus motah keluar tidinya gitu cai teh. Itu bisa begitu. Dan itulah janji Allah, Pak. Yang lebih fenomenal Maryam, Pak tuh. Maryam itu disimpan di mihrab, dititip ke pamannya. Jadi ini Pak, Nabi Zakaria itu adik iparnya istri Imron. Dititipkan teh Pak di mihrab, disimpannya teh. Mihrab itu tidak mungkin orang lewat ke sana kecuali melalui rumahnya Zakaria gitu. Zakaria mesti tahu. Tiba-tiba pas Zakaria nengok Maryam, makanan sudah ada di situ, Pak. Makanannya, Pak, makanan yang tidak di masanya, bukan musimnya tuh. Tapi ada di situ, ditanya, "Nah, ari ieu ti saha?" Dari Allah, Mang. Tuh, Pak. Ini Pak luar biasa. Ini mah lebih lagi gitu daripada kasus Ismail. Ini Allah sedang menunjukkan, Pak, Allah lah yang berkehendak memberikan rizki. Uang banyak, Pak. Jabatan tinggi, Pak. Tapi waktosna mati. Jabatan tidak bisa menghindari kematian. Harta tidak bisa menghalangi kematian. Karena rizkinya habis. Itu tuh. Maka inilah Pak yang Allah sampaikan. Banyak orang yang tiba-tiba aborsi gara-gara takut gitu kan. Ya malu. Membunuh dulu mah Pak, dulu pas zaman jahiliyah. Membunuh anak perempuan bayi dikubur hidup-hidup itu keren. Semakin banyak yang dikubur semakin hebat gitu atuh. Ini Pak rizki ya. Jadi mudah-mudahan kita mah sudah lama, apalagi Bapak Ibu di dunia ini sudah lama, masing kalah kumaha kumrot ge Pak ya, melihat orang itu teh sate mani hoyong sate diantosan sesana Pak, da lain rizkina teu kabagian. Da urang majol protes isuk mamoal ka dieu deui cenah kaondangan teh teu kabagian sate. Pan kita mah karena Allah bukan karena sate gitu. Tidak akan tertukar, Pak. Tidak akan tertukar, itu pasti. Maka jangan sampai mencari harta beralasan kita jadi tidak sholat. Sudah cukup. Tuh. Yang ketiga, Pak, proses penyebab orang jadi syirik. Apa? Summa yumitukum. Kemudian Allah akan matikan kalian. Bapak Ibu, lihat kalimatnya di Quran. Allah telah menciptakan fi'il madi. Allah kemudian telah memberikan rizki. Fi'il madi, sudah menciptakan, sudah memberikan rizki. Ini Bapak Ibu yang hadir saat ini tidak mungkin tidak diberi rizki oleh Allah. Sampai hari ini sudah banyak sekali rizki yang diterima. Tapi saat summa yumitukum, Allah sampaikan, kalau sudah diberikan rizki, maka kalian nanti akan mati. Nah, ini rumus Pak, kalau rizki sudah diberikan pasti mati. Jadi kenapa ada orang mati rizkinya habis? Ngan orang sok penasaran mun aya nu maot kunaon. Mun penasaran Pak, padahal cek Allah sidik jelas Pak, rizkinya habis, beres. Rizki habis Pak. Summa yumitukum, kemudian Allah akan matikan. Kalau apa? Rizkinya habis Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Atos padoakeun ngan urang meni panasaran kunaon. Ya patarasan Nabi Pak, upami tos kunaon kumaha? Ku jantung. Alah, mangkaning abi boga jantung, pan kabeh ge boga. Atuh. Kunaon? Diabetes. Pan ada yang diabetes terus jadi sieun? Enggak Pak. Da orang meninggal itu habis rizkinya, mau jantung penyakitan
atau tidak penyakitan atau saya rizkina mantak itu ge sudah berhenti itu teh bekerja rizki itunya habis itu atuh. Jadi Bapak Ibu, itu penyebab yang bagi Allah penyebab itu bisa dicabut, Pak. Surat Yasin 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tuh. Allah mah cukup gimana, Bu? Mati sudah, Pak. Enggak usah pakai sakit dulu, kata Allah, mati sudah gitu. Jadi Allah di kalimat ini bisa mengangkat sebab, Pak. Di Allah mah cukup mengatakan mati gitu. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ini pun ada apa kesyirikan. Contoh Bapak Ibu, mohon maaf. Kita takutnya sama Allah atau sama penyakitnya, tahu Pak? Kita harus takut sama Allahnya. Sedangkan olahraga, antisipasi dari penyakit itu bentuk ikhtiarnya. Harus semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu, Pak. Bukan jadi takut sama itunya gitu. Makanya ulama, kenapa yang takut itu surat Fatir ayat 28. Yang takut kepada Allah itu surat Fatir ayat 28 hanyalah ulama teh orang yang tahu ilmunya gitu atuh, Pak. Ulama itu yang paham ilmunya. Oh, ilmu mati teh begitu gitu. Fatir 28. Kita takut misalnya dengan penyakit jantung, ada caranya, misal dengan olahraga, itu wasilahnya kita lakukan. Tapi tentang matinya, nah ini Pak yang paling penting. Allah yang menentukan. Maka dari itu kita takutnya sama siapa? Allah gitu. Jangan takut sama itunya itu. Tapi kan boleh takut, boleh, tapi jangan melebihi takut kepada Allah itu. Makanya Bapak Ibu, hal-hal seperti itu teh hal gaib, Pak. Mati di mana, mati kapan, dengan apa itu gaib. Itu hanya milik Allah, Nabi pun tidak dikasih tahu. Nah, kita kadangkala suka berlebihan melebihi Nabi gitu. Sok tahu bahasanya. Nabi saja tidak tahu kapan kiamat, di kita jol dibejakeun syirik terjadi 2012 teh. Masih percaya juga gitu Pak kepada orang-orang begitu. Kemarin ada kasus besar Mang Yana, cukup sebenarnya Pak dengan itu teh. Orang-orang dibully sa-Sumedang, sa-Indonesia. Ya kan harusnya cukup sadar dengan itu gitu. Da kadukun deui. Tapi da cenah eta mah ustad dukun ge make bismillah, make ayat Quran. Sidik Qur'ana eta mah dijadikeun jampe, Pak. Pan saur Nabi pamit damang ikhtiar lalandong katabib teh dokter da penyakit itu setiap penyakit ada obatnya, datang tak obatnya dititipkan ke tabib ceuk Nabi itu jol ayeuna sumping ka ustad sok barukaan caina dibuka sadaya ke ustad didoaan hari ustad kumaha teh ustad dukun pan kitu tuh Pak. Bismillah tuh. Bismillahnya lira. Jol beres teh Pak. Ustad punten, aduh ieu teu dileueut cenah gitu. Kanggo abdi. Kanggo naon? Ngalap barokah nawe. Ari Bapak apal barokah naon? Cenah berkah we Ustad, berkah teh mun beres pangaosan nyandak resek berkah. Mun beres ngariung aya tuangeun berkah. Nya eta ceteh urang masalah wae teh. Berkah tepan bukan itu. Luzumul khairil ilahiyyi fi syai'i. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu gitu, Pak. Kalau tidak ada aturan Allah di situ mah henteu hade gitu kieu Pak di urang mah. Ye eta teh teu aya ti Allahna, bae we alus ieu. Ceuk saha alus teh gitu tuh. Da aya nama alusna jadi ceuk urang, Pak. Sok ayeuna seuseurna teh gitu Pak. Manya puasa teu meunang pan alus. Ceuk saha? Ditaros ceuk saha teh? Nu kieu wae mani ditanya ceuk saha. Nikot riweuh gitu Pak. Padahal mah gampang, jika ada dari Allahnya, jika ada dari nabinya lakukan.
Tidak ada dari Allahnya, tidak dicontohkan oleh Nabi. Kan Nabi melakukan dari siapa Pak perintahnya? Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu wahyu dari Allah itu atau Pak? Jadi Nabi itu sama dengan saya, dengan Bapak Ibu, hamba Allah. Itu. Maka Pak kadangkala di kita sok berlebihan. Tenang. Engke dijahit ku mama dari neraka pakai sorban. Eta sorban panjang kumaha Pak? Waktu itu Nabi sedang duduk, tiba-tiba saat duduk jatuhlah Pak, terdengarlah suara besar, dum. Kemudian Nabi bertanya, kalian mendengarnya? Iya Nabi, itu adalah suara batu yang baru sampai ke dasar neraka setelah perjalanan 70 tahun. Ustadz Yoyotos 80. Ta eta batu Ustadz 70 tahun dialungkeun ka anak teh dugina, tiba-tiba ieu ek nyalamatkeun ku sorban, kumaha nyokotna atuh. Cik anggota ieu teh Pak, duh ya Allah, pantesan saur Allah apalah takilun, kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya gitu Pak? Ternyata syirik bab kematian ini bakal banyak. Jol aya dina mobil teh nu kikieuan teh. Apa tuh? Anu muter gitu Pak, goyang itu tuh. Ananangnya ayahnya. Itu teh apa gitu? Cenah hiasan bae. Kalau hanya hiasan bagus Pak. Tapi hati-hati sumbernya dari mana Pak? Itu bukan dari Islam Pak. Itu gituan tah. Itu Pak kalau di Cina itu adalah satu dari cara menolak bala supaya tidak celaka. Itu. Kan orang mapan hiasan we. Aya teh hiasan nu sejen gitu Pak. Anjing gigian nih Pak. Akhirnya diganti oleh kita teh tulisan Allah gitu. Setulisan Allah. Terus tiba-tiba untung ayat tulisan ieu. Mun tulisan ieu cilaka gitu sama atuh gitu Pak. Sirik di wae atuh. Jol jadi kana tulisanana atuh. Pak, mohon maaf ya. Mobil itu yang saya tuh Pak. Itu pas saya bawa ke rumah dicuci nih, pas ditinggal itu ya Allah Pak, di setiap sudut sobekan Quran ditulis ayat-ayat Quran diselip-selipkeun. Wih, ieu masih gana tukang ngaji teh. Ngan teu dibaca Qur'ana disobekeun eta mah Pak, disimpen dina setiap juru kursi, dibuka kap mobil di dinya Pak. Wah, ieu luar biasa. Tah ieu mah Quran teh dijadikeun penolak bala gitu atuh Bu. Mudah-mudahan ngartos saya Pak jalmi teh kararieu ini teh. Maka apakah yang begini semakin hilang? Makin merajalela Pak. Tah ku ieu ayeuna mah Pak. Da dulu mah tidak ada ini ya tuh. Nah, sekarang mah ada HP, lebih cepat datang. Cek Ustad itu gekenging ari urang hirup cek saha. Apakah cek Ustad, cek Allah gitu tuh Pak. Tapi da Ustad cenah abi mah sanes Ustad, mana kitu ngaji atuh. Kita teh udah tahu bukan Ustadz ngaji Quran tara gitu tuh Pak. Kan petunjuk Quran maupun Pak, takut saya salah Bu. Quran petunjuk buat Ustadz atau buat manusia? Asli, bener. Bapak manusia? Gitu atuh. Jadi Pak, Quran itu petunjuk bagi manusia, bukan bagi Ustadz. Artinya siapapun manusia berhak mendapatkan petunjuk itu dan kalau membaca minimal mendapatkan petunjuk gitu. Oh semakin kesini semakin ramai Pak. Apalagi bab kematian ini. Mudah-mudahan ya kita mah yakin Pak. Bismillah. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Meninggal pun harus husnul khotimah. Terakhir Pak. Yuhyikum summa yuhyikum. Kemudian Allah akan menghidupkan kalian kembali gitu. Nah ini teh Pak orang kafir mah tidak yakin. Maka masuknya syirik kafir teh. Orang kafir tidak yakin hidup mereka berakhir dengan mati. Padahal hidup berakhir dengan hidup atuh. Bukan di kematian akhir hidup kita. Tapi akhir hidup kita adalah di kehidupan nanti. Hasil dari hidup sekarang. Baik hidup saat ini, baik di akhirat. Jelek hidup saat ini, jelek di akhirat. Maka pastikan bismillah kita semakin baik setiap harinya amal ibadah kita supaya tidak menjadi pengundang azab Allah tetapi jadi wasilah turunnya rahmat Allah. Doa yang paling sering kata Ummu Salamah yang paling sering dibaca oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub
sabit qalbi ala dinika. Karena tidak mudah Pak bolak-balikan hati. Karena hati kadang kala kesini, maka minta terus sama Allah. Itulah yang dilakukan Nabi, dicontohkan kepada kita, dan itu isyarat dari Allah kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu Allah lindungi kita tetap dalam ketauhidan yang nyata, yang benar, sehingga meninggal pun layak disebutkan husnul khotimah. Bapak Ibu, karena semakin siang akan melanjutkan tugas lain, Bapak Ibu juga mungkin ada agenda lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu, diberikan ketaatan terus kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lulus di dunia ini mendapatkan kebaikan, dan lulus kelak di akhirat mendapatkan kebaikan, dan terakhir dijauhkan dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Ahmad Suara MPDI yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, insya Allah pertemuan minggu kedua yang akan mengisinya itu Al Ustadz Asep Saifuddin, dan bisa dilihat di streaming app live streaming Facebook PC Persis Banjar atau di Persis Banjar Media di YouTube. Mudah-mudahan akses kita semakin mudah dan memanfaatkan media sosial yang ada untuk di jalan Allah. Baiklah, pertemuan saat ini dicukupkan sekian saja. Tutup dengan doa. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.